Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita akan lanjutkan bahasan kita di kuliah Matfis 3 edisi hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bahasan kita pada pagi hari ini atau pertemuan hari ini adalah bab yang baru ya, yaitu persamaan diferensial Lisandre ya. Dulu saya sering sejak kuliah itu populernya adalah Lisandre ya, membacanya Lisandre ya, meskipun tulisannya adalah Legendre ya. Oke. Nah, ini secara umum dapat tulis jadi persamaan diferensial ya orde 2 ya, sebagaimana di fungsi Bessel kemarin. Itu adalah sebenarnya persamaan diferensial khas ya orde 2. Nah, secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Ya, ini 1 min x kuadrat y double aksen minus 2x y aksen plus L dikalikan ya dalam kurung L plus 1 y sama dengan 0. Oke. Atau bisa kita tulis ini kita bisa yang ada operasi diferensialnya ya, bisa kita gabung di sini. Jadi 1 min x kuadrat ya d 2dx kuadrat ya dikurangi 2x ya ddx ya, kemudian di sini ada y sama dengan minus L, ini pindah ke ruas kanan, L kalikan L plus 1 y sama dengan ini mesti tidak ada nih. Oke. Nah, atau bisa kita tulis ini operator ya, O ya, y sama dengan L plus 1 y ya, minus di sini ya. Minus L plus 1y. Nah, di mana O ini adalah operator nih ya, yang kita sebut sebagai operator Lisandre, yaitu 1 min x kuadrat d2dx kuadrat minus ddx ya. Ini yang sekali lagi yang kita sebut sebagai operator Lisandre. Oke. Nah, berikutnya adalah kita mencoba melakukan penyelesaian ya dari persamaan diferensial orde 2 Lisandre ini ya. Nah, biasanya kita akan lakukan ya sebagaimana saat kita mencari penyelesaian persamaan diferensial Bessel ya. Pertama kita akan tuliskan bentuknya dalam bentuk deret fungsi ya. Jadi y sama dengan sigma ya, dari n sama dengan 0 sampai tambah hingga an. A ini koefisien nanti ya, koefisien deret x pangkat n. Nah, sehingga kita bisa tuliskan persamaan turunan pertama dari y, ini sigma, dari n sama dengan 0 sampai tambah hingga an n ya dikalikan x pangkat n min 1. Oke. Nah, kemudian untuk y double aksen ya, untuk y double aksen bisa kita tulis sigma an n dikalikan n min 1 x pangkat n min 2. Oke ya. Nah, artinya kita sudah punya penyajian ya dalam bentuk deret fungsi untuk y aksen turunan pertama dan y double aksen ya turunan yang kedua. Nah, sehingga nanti kita substitusi y aksen dan y double aksen ini ke persamaan awal tadi ya, ke persamaan ini ya, persamaan umum persamaan diferensial ya, persamaan umum dari persamaan diferensial Lisandre. Oke. Nah, ketika kita substitusi kita akan mendapatkan seperti ini, penulisan seperti ini ya. Ya, maka akan diperoleh ya 1 min x kuadrat ya, y ini y ya, y aksen ya, y double aksen, ini suku yang pertama mengandung y double aksen. Kita bisa tulis sigma an n min 1 x pangkat n min 2 dikurangi ya 2x, ini bentuk dari y aksennya turunan pertama. Kalau ini bentuk suku yang pertama mengandung y double aksen ya, turunan kedua terhadap x ya. Kemudian yang ini y aksen turunan pertama terhadap x ya, kita tuliskan di sini sigma an n x pangkat n 1. Nah, sementara yang suku yang kita tetap ya ini dalam bentuk y ya, l plus 1 sigma an x pangkat n sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian sigmanya kita bisa keluarkan ya, karena semua atau masing-masing suku mengandung sigma ya, yang merupakan simbol dari deret ya. Ini sigma dari n dari n sama 0 sampai tambah hingga ini 1 min x kuadrat an n 1 x pangkat n min 2 ya,
ya, dikurangi 2x an n x pangkat n-1 ya, x pangkat n-1 plus L dikalikan L plus 1 an x pangkat n sama dengan 0. Oke ya. Oke, nah kemudian kita bisa tulis di sini ya an n. Oke, nah ini sebentar. Oke, nah ini di sini ada 1 min x kuadrat ya. Ini kita coba urai ya, karena ini ada faktor pengali ya dalam kurung 1 min x kuadrat dikalikan ini ya. Oke, nah sehingga ini saya tulis an n dikalikan n min 1 x pangkat n min 2 minus ya, ini ada minus di sini. Minus an kalikan n x kuadrat ya, ini x kuadrat di sini. Nah, ini tetap ya n min 1 x pangkat n min 2, kemudian dikurangi 2 an n pangkat n kalikan x pangkat n ya. Kenapa ya, ini x ya, kita lihat suku yang kedua ini x, ini ada x di sini dikalikan x pangkat n min 1, sehingga ini yang tersisa adalah ini kalau kita kalikan ke sini, ini karena sama-sama ini kan menjadi x pangkat n min 1 plus 1 ya, sehingga yang tersisa adalah x pangkat n ya, min satunya lenyap ya karena dikalikan x di sini, x pangkat n, sementara suku yang ketiga, suku yang berikutnya tetap ya L plus 1 dan seterusnya sampai 0. Oke, nah kemudian ini tetap ya, ini akhirnya menjadi 4 suku di sini, 1, 2, 3, 4 ya, 4 suku ya. Oke, menjadi 4 suku. Nah, kemudian ini an tetap ya, ini suku yang pertama tetap di sini. Kemudian minus, di sini ada x kuadrat, di sini ada x pangkat n min 2. Nah, ini kan x kuadratnya hilang dengan x pangkat minus 2 ya. Sehingga suku yang kedua ini akan berubah menjadi an n min 1 x pangkat n. Nah, kemudian suku yang ketiga tetap ya di sini. Kemudian suku yang keempat ini ya tetap kita tulis seperti ini. Sama dengan 0. Oke ya. Nah, sehingga seperti cara-cara sebelumnya kita akan melakukan penyamaan ya untuk indeks atau notasi pangkat ya pada X. Nah, sehingga ini kalau kita lihat mayoritas kan ini ada 4 suku ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 3 suku mengandung variabel ya. Ada variabel X pangkat N. Ini X pangkat N, ini X pangkat N. Oke, dan hanya satu yang mengandung variabel X pangkat N min 2. Ya, X pangkat N min 2. Nah, sehingga yang paling gampang adalah kita melakukan penyamaan indeks atau notasi pangkat ini menjadi semuanya menjadi X pangkat N ya. Semuanya menjadi X pangkat N. Artinya kita hanya akan melakukan modifikasi pada satu suku saja, yaitu suku yang pertama. Oke, nah agar ini menjadi X pangkat N, ini ya karena ini kan sekali lagi nih semuanya sudah X pangkat N. Nah, tinggal yang ini ya. Nah, agar ini kita bisa bawa ya menjadi X pangkat N, maka N yang ini harus kita ganti dengan N plus 2. Oke ya, sekali lagi agar X ini berubah menjadi yang sebelumnya X pangkat N min 2 berubah menjadi X pangkat N, maka N ini harus kita ganti dengan N plus 2. Nah, artinya semua yang mengandung N harus kita ganti dengan N plus 2 di satu suku tersebut. Oke ya? Nah, sehingga ini akan kita ganti N. AN ini akan berubah menjadi AN plus 2. Oke ya? Di sini N akan berubah menjadi N plus 2. Oke? Di sini N akan berubah menjadi N plus 2 juga. Sehingga ini ada N plus N min 1 ya. Sehingga yang tersisa adalah N plus 1. Oke ya? Dan maaf ini ada yang lupa. Dan X pangkat N. Oke ya. Nah, sehingga oke ya, suku yang kedua, ketiga dan keempat tetap sama. Oke ya. Nah, sehingga semua ini 4 suku ini mengandung pengali variabel ya, X pangkat N. Nah, maka kita bisa kelompokkan, kita keluarkan ya, kita satukan atau kita keluarkan X pangkat N-nya, sehingga suku yang pertama menjadi AN plus 2, N plus 2 dikalikan N plus 2, N kalikan N plus 1, ya minus AN dikalikan N dikalikan N min 1, minus 2 AN, ya. Oke ya, 2 AN kalikan N,
Oke. Kemudian di sini suku yang keempat L dikalikan L plus 1 AN. Tutup kurung ya, di dalam kurung X pangkat N sama dengan 0. Nah, artinya agar ini sama dengan 0, maka seperti biasa ya, nanti koefisien ya, koefisien ini namanya koefisien yang di dalam ini yang nanti harus menjadi atau sama dengan 0. Oke, nah sehingga maka koefisien tadi ya itu agar tadi deret tadi menjadi sama dengan 0 ya, maka koefisien ini harus kita sama dengan 0 ya. Maka kita tulis ya AN plus 2 dikalikan N plus 2 dikalikan N plus 1 minus AN dikalikan N plus 1 min 1 2 AN N dikali plus L dikalikan L plus 1 AN sama dengan 0. Oke ya. Nah, ini kemudian kita bisa tuliskan AN plus 2 ya, tetap suku yang pertama. Kemudian suku yang kedua, 3, 4 ini kita bisa kelompokkan AN ya, di sini kan mengandung N kuadrat minus N ya, maka kita bisa tulis ini, karena ini saya tulis plus di sini ya, maka N min N2 kuadrat minus 2N, ini 2N di sini 2N ya, plus L kuadrat ya, ini ada L kuadrat di sini, L kuadrat plus L, oke, dalam kurung dikalikan AN sama dengan 0 ya. Oke, nah ini di sini ada N, di sini ada minus 2N, sehingga yang terisi adalah minus N ya. Oke, di sini ada minus 2N, di sini ada N, yang terisi adalah minus N. Sehingga kita bisa tuliskan A indeksnya N plus 2 ya, ini tetap plus AN ya, dikalikan dalam kurung L plus 2 L pangkat 2 plus L minus N pangkat 2 minus N sama dengan 0. Oke, nah, sehingga bisa kita tulis begini, AN plus 2 ya dikalikan ini, kemudian plus AN, ini kita bisa tulis ya seperti ini ya, ini L kuadrat LN L ya, nanti N ini juga ada NL akan lenyap, N kuadrat minus N ya, minus N kuadrat minus N, jadi minus N kuadrat tetap ya, tidak berubah ya, hanya kita sajikan dalam bentuk yang berbeda, tapi esensinya tidak berubah ya. Oke, sama dengan 0. Nah, maka kita bisa pindah ke ruas kanan seperti biasa. Maka akan kita dapatkan ya rumus umum dari koefisien N di sini, koefisien A, maaf ya, koefisien A ke N gitu ya. Itu adalah AN plus 2 ya, sama dengan minus AN dikalikan L minus N dikalikan L plus N plus 1 ya, L plus N plus 1 dibagi N plus 2 N plus 1. Oke, sekali lagi ini yang disebut sebagai koefisien A. Nah, sehingga kalau N sama dengan L, maka otomatis AN plus 2 ini sama 0 ya. Jadi kalau N sama dengan L ini kan 0 nih. Ya, 0. Jadi faktor pengalih menjadi 0 ya, 0 per dibagi something itu pasti 0 ya. Oke, nah sehingga nanti kita bisa bermain-main ya. Kita ingin menyajikan bentuk untuk N sama 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3 dan seterusnya seperti biasa, untuk mencari penyajian dalam bentuk umum pada koefisien AN. Ya. Oke. Jadi kalau N sama dengan 0 ya, berarti A2 ini sama dengan minus L plus 1 dibagi 2 A0. Oke. Kalau N sama dengan 1, maka kita bisa tulis A3 sama dengan minus ya, L min 1 L plus 2 ya, A1 dibagi 1 kali 2 kali 3. Oke. Nah, ini ada 0, ada 1. Nah, sehingga nanti, oke, kalau N sama dengan 3 misalnya, oke, maaf ya, ini N0, N1. Berarti kalau N sama dengan 2, ya, N sama 2 ya, berarti suku yang ketiga ya. Ini N sama 0 penyajian seperti ini. N sama dengan 1 penyajian seperti ini. Ya. Nah, kalau N sama dengan 2, mari kita lihat ya. Kalau N sama dengan 2, berarti di sini 4 ya. N sama dengan 2. Ya, kita ganti N sama dengan 2. Ini berarti nanti menjadi A4. Ya, A4 sama dengan A2. Ya, sama dengan minus A2 dikalikan sesuatu di sini. Nah, A2-nya ini. A2-nya ini. Nah, kita substitusi A2-nya nanti A4 itu kita bisa tulis dalam bentuk A0. Ya.
Nah, sementara untuk N setelah N sama dengan 2 berarti N sama dengan 3. Kita lihat ya, N sama dengan 3. N sama dengan 3 berarti di sini berapa? Oke, N sama dengan 3 berarti A5 ya. A5 ya, N sama dengan 3 berarti A5 sama dengan minus A3 dan seterusnya ya. Nah, sementara A3 ini. A3 direpresentasikan dengan A1. Sehingga kita substitusi ke sini, maka artinya apa? Semua N genap ya, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya itu bisa kita sajikan koefisiennya mengandung A0 ya. Sementara untuk N ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya, maka kita bisa sajikan dalam bentuk atau ada representasi A, koefisiennya A1. Oke, paham ya? Nah, sehingga ini contoh ya, misalnya bisa saya langsung tuliskan di sini untuk N sama dengan 2 ya, 4 ada 0 di sini. Oke, ini konstantanya. Konstanta koefisiennya. Oke, untuk N sama dengan 3 berarti A5 ya, maka ada A1. Ya, sementara ini konstanta koefisiennya. Artinya ya, setiap koefisien A ke N ya, maka dapat ditulis dalam bentuk A0 atau A1. Jadi kalau yang genap itu pasti bisa kita sajikan semuanya dalam bentuk A0, sementara untuk N ganjil itu bisa kita sajikan semuanya dalam bentuk A1. Nah, sehingga kita bisa apa ya istilahnya, dari bentuk ini ya, dari penyajian A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Secara umum nanti bisa kita tuliskan ya, bentuk umumnya tadi ya, penyelesaian namanya penyelesaian persamaan diferensial khas orde 2 Lisandre. Ya, kita bentuk terus. Maaf ya, sebentar. Saya agak pilek nih. Oke, maaf. Ya. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi A0 ya, penyajian seperti ini ya. Ya, karena tadi kan ada 1 kali 2, 1 kali 2 kali 3, 1 kali 2 kali 3 kali 4, 1 dan seterusnya ya. Berarti ada faktorial ya. Ya, khusus yang genap nanti 2 faktorial, 4 faktorial, 6 faktorial dan seterusnya. Ya, jadi suku pertamanya A0, suku yang ketiga mestinya ya. Karena di sini kan N untuk N genap ya. Berarti N genap itu 0, 2, 4 dan seterusnya. Kita bisa. Sementara untuk yang ganjil ya ada faktor pengali A1 di sini. Ya, dari yang pertama ini X sama dengan something X pangkat 3 dibagi 3 faktorial plus sesuatu ya, konstanta koefisien X pangkat 3 dibagi X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini yang kemudian bentuk umum ya, bentuk umum dalam bentuk deret ya, untuk penyelesaian persamaan diferensial orde 2 dari persamaan diferensial Lisandre yang kemudian kita sajikan dalam agak detail ya, di mana semua koefisiennya kita bisa sajikan dalam bentuk A0 untuk N genap dan A1 untuk N ganjil. Oke ya? Nah di sini kemudian kita bisa bermain-main ya, untuk L sama dengan 0 kita dapatkan A0, L dan seterusnya ya, untuk L sama dengan 1, Y1 sama dengan A1X, untuk L sama dengan 2, Y2 sama dengan A0 1 min 3X kuadrat ya. Nah, penyajian ini yang nanti kita bisa temukan apa yang disebut sebagai PLX. Ya, P ini adalah polinomial, L ini adalah Lisandre. Ya, pemilihan huruf P ini karena polinomial, di mana L ini adalah Lisandre. Nah, ini dari sini nanti kita akan dapatkan apa yang disebut sebagai polinomial Lisandre. Oke. Nah, secara umum ini kita bisa tuliskan, nanti bisa dicek di buku BUAS itu juga ada ya. Mungkin yang membedakan hanya penulisan variabelnya saja ya. Bisa fungsi X, di beberapa textbook itu fungsi T, oke? Itu is oke, nggak ada masalah. Oke, ini yang kita sebut sebagai polinomial Lisandre ya, PLX
maaf ya, PLX ya, P0 L sama dengan 0 ya, itu sama dengan 1, P1X sama dengan X, P2 itu sama dengan setengah dikalikan 3X kuadrat min 1. Untuk L sama dengan 3 yaitu P3X itu setengah dalam kurung ya, dikalikan 5X pangkat 3 dikurangi 3X, PL sama dengan 4 atau P4X sama dengan seperti ini yang tersedia di sini ya, 1/8 kalikan ya dalam kurung 35X pangkat 4 minus 30X kuadrat plus 3 dan seterusnya. Oke ya, dan seterusnya ya, nanti bisa dicek. Oke. Ya, nanti tolong dicek ya, takutnya ada kesalahan dalam penulisan ya, nanti bisa dicek di fungsi Lisandro di buku BUAS tentang penulisan polinomial Lisandro. Oke. Nah, sebagaimana di di fungsi Bessel, nah kita di persamaan diferensial Lisandro ini atau fungsi Lisandro ini mempunyai generator ya, fungsi Lisandro. Ya sebenarnya secara umum kita bisa tulis generator Lisandro atau generator fungsi Lisandro. Nah, cuma spesifik kita tulis polinomial di sini karena melibatkan polinomial ya. Sebenarnya ya secara umum kita sebut fungsi saja nggak apa-apa. Generator fungsi Lisandro. Oke ya. Nah, di sini generator fungsi polinomial Lisandro ya, generator polinomial Lisandro karena di sini untuk mengingatkan kita bahwa di sini adalah polinomial Lisandro. Ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini bentuknya. Ya. Sigma dari L sama dengan 0 sampai tambah hingga H pangkat L. Ya, H pangkat L dikalikan PLX. Ya, ini adalah polinomial Lisandro. Jadi kalau 1 itu berarti 1 kan tadi. Kalau 0 itu 1. Kemudian 1 itu X ya. Ini ya. Ya, diingat ya. Jadi dan seterusnya sama dengan ya 1 dibagi 1 min 2XH, yakni H ya, plus H kuadrat pangkat setengah. Oke. Ini yang kita sebut sebagai generator polinomial Lisandro. Nah, nanti ini sebagaimana di kajian bahasan fungsi Bessel, maka nanti ada rumus rekurensi yang itu sebenarnya bisa kita cari ya, atau bisa kita turunkan membuktikannya dari sini, dari generator fungsi Bessel, generator polinomial Lisandro, maaf. Nah, sehingga kenapa disebut generator ya, karena semua penyajian rumus rekurensi di dalam fungsi Lisandro itu di-generate, istilahnya di-generate dari generator polinomial Lisandro ini. Nah, ini bisa buktikan ya, silahkan. Nanti bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan. Nah, ini hintnya atau kata kuncinya. Kuncinya di sini untuk membuktikan. Ya. Ini 1 plus X pangkat M ya. 1 plus X pangkat M ini kalau kita terus dalam bentuk deret sama dengan ini. Ya, 1 plus dan seterusnya ya. Nanti bisa dibuktikan dari sini. Oke ya. Nah, oke, terakhir ya untuk pertemuan hari ini. Ini saya sajikan rumus rekurensi Lisandro. Sekali lagi nanti di beberapa teks itu penyajiannya bentuknya berbeda ya. Mungkin L itu ada yang disajikan dalam bentuk N ya. P itu mungkin dalam bentuk yang lain. X itu dalam variabel yang lain ya. It's okay, karena masalah. Nah, ini saya tetap mempertahankan L ini istilah Lisandro, P adalah polinomial ya. Nah, ini secara umum ya. Nanti ini yang pertama misalnya L dikalikan PLX ya, PLX itu adalah polinomial Lisandro. Tadi sudah kita tuliskan dari L sama 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Kemudian sama dengan 2L min 1 dikalikan X PL min 1X dikurangi dan seterusnya. Nah, ini juga ada aksen ya. Aksen itu berarti turunan pertama ya. X PL aksen X dikurangi PL min 1 aksen X ya, sama dengan L PLX ya, yang kedua. Oke, yang ketiga pun ini mengandung diferensial juga di sini turunan pertama. Sebagaimana di fungsi Bessel, di rumus rekurensi fungsi Bessel itu juga
n-nya itu ada n1, bisa n-2 gitu, n-1 bisa dan seterusnya ya. Ada n plus 1 ya, sama ya di sini juga ya. Ada juga j aksen ya, sama ya. Di sini kalau di Bessel kita tulisnya j ya. Oke. Nah, di sini jadi ada aksen di sini dan seterusnya. Oke, nanti tolong dicek ya, takutnya nanti saya ada yang salah tulis. Nanti bisa dicek di buku MOAS ya. Oke, saya kira itu sementara ya untuk pertemuan hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin kita akan bahas ya. Mungkin kita tidak akan buktikan semuanya. Kita akan buktikan satu saja ya, atau 2 dari rumus rekurrensi ini. Nah, dengan logika yang sama nanti bisa digunakan untuk membuktikan yang lain. Kemudian ada penyajian contoh soal juga, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita akhiri, mohon maaf ini saya agak pilek ya. Semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.